Politik hukum negara yang paling mendasar dicantumkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi kita punya batu bara yang jumlah batu baranya itu puluhan miliar ton di perut. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dibuat dalam dasar peraturan yang dijadikan dasar pembukaan bersama atau bisa PP berdasarkan pada peraturan tersebut. Mengisi materi ketiga dan sampai kita di materi terakhir, di mana materi terakhir ini akan disampaikan oleh pemateri yang sangat luar biasa sekali pada siang menjelang sore hari ini. Saya tak lupa menyapa teman-teman sekalian, semoga masih semangat dan juga menyimak materi yang akan disampaikan oleh pemateri dengan sebaik-baiknya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdan Saifullah, merupakan peneliti di Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan pada sore hari ini yang akan memandu jalannya diskusi dalam pelatihan ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita telah mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya dan materi dari penyampaian yang sebelumnya juga sangat luar biasa, dan untuk materi keempat kita adalah terkait dengan teknik dasar penyusunan peraturan perundang-undangan yang akan disampaikan langsung oleh pelaku sejarah. Beliau merupakan pelaku sejarah, Bapak Ilham Putuhena SHMH, karena merupakan Kasubdit Penyelarasan Naskah Akademik BPHN Kemenkumham RI. Selain itu, beliau juga seorang penulis yang aktif karena berbagai tulisannya sudah seringkali nangkring di media dan juga jurnal nasional. Untuk itu saya persilahkan secara langsung, saya sapa terlebih dahulu Bapak Ilham Putuhena. Halo Pak Ilham. Ya Pak Firdan. Beliau ini ya, baik. Saya langsung persilakan kepada Pak Ilham Putuhena untuk menyampaikan materi pada pelatihan ini. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya kira ini materi terakhir yang sangat pamungkas lah ya. Apa bisa didengar ya suara saya? Ya, bisa Pak. Siap. Oh, ya. Jadi ini materi terakhir. Kalau tadi beberapa materi sebelumnya membahas sangat konsep, ya. Memberikan kerangka besar, memberikan aspek-aspek terkait dengan pembentukan perundang-undangan, terkait dengan bagaimana sumber daya alam dan pengelolaannya sesuai dengan konstitusi. Nah, saya mencoba mengajak teman-teman semua untuk masuk ke hal yang lebih teknis. Hal yang saya kira semua yang pernah, ini semua mahasiswa Fakultas Hukum ya, yang pernah menjadi mahasiswa dan sekarang dan pasti beraktivitas terkait dengan hukum pasti selalu melihat peraturan perundang-undangan. Nah, sebenarnya kita akan mencoba membedah atau melihat bagaimana teknis dari penyusunan peraturan perundang-undangan secara teknis. Nah, ini tidak terlepas dari bagian penting bahwa tidak hanya kita membicarakan substansi, tapi kita juga akan membahas mengenai bagaimana struktur pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini dua hal yang sangat penting bagi seorang pembentuk undang-undang peraturan untuk memahami, baik itu di tingkatan pusat maupun di daerah. Saya coba untuk
refresh aja ya. Saya kira ini sudah dijelaskan dalam sebelumnya bahwa dan kita semua sudah paham aturan itu tertulis yang memuat yang nanti norma itu mengikat terus mempunyai prosedur. Saya kira memperlihatkan bahwa karakter dari sebuah peraturan ini berbeda dengan hukum yang lain. Kalau tertulis ini dia karena tertulis dia kemudian mempunyai karakter beda dengan hukum-hukum yang lain seperti hukum tidak tertulis. Ini adalah sebelum kita membahas mengenai lebih teknis, kita juga harus melihat bahwa mohon peserta yang menyalakan mikrofon segera dimatikan. Kita penting juga memahami tata urutan peraturan perundang-undangan. Kenapa? Karena tata urutan peraturan perundang-undangan ini berbeda dengan ini menentukan bagaimana isi dari tiap peraturan itu sendiri. Nah ini kalau kita lihat dari segi sejarah, sebenarnya kita dari tahap MPRS itu sudah menentukan ada tata urutan ini hingga yang terakhir adalah di Undang-Undang 12 tahun 2011. Nah yang tertinggi itu seperti kita ketahui ada Undang-Undang Dasar, ada MPR, kemudian ada Undang-Undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian peraturan daerah, hingga peraturan daerah provinsi dan kabupaten. Nah, dari beberapa peraturan ini, teman-teman ini akan menunjukkan perbedaannya. Kalau dari pendekatan Hans Kelsen atau Hans Nowitzki, semakin ke bawah dia akan semakin rigid pengaturan, semakin di atas dia, posisi di atas itu hanya semakin yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip. Nah, oleh karena itu kita masuk di tahapan selanjutnya, apa materi dari undang-undang? Nah, materi dari undang-undang itu adalah pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan yang didelegasikan dari Undang-Undang Dasar. Yang kedua, bisa jadi materi undang-undang itu diperintahkan oleh undang-undang lain. Misalnya ada satu undang-undang umum yang memerintahkan akan adanya undang-undang baru untuk menjelaskan atau menindaklanjuti undang-undang yang ada. Kemudian juga karena adanya pengesahan perjanjian internasional. Kenapa? Karena dalam rezim pengesahan perjanjian internasional ini itu ada beberapa teknik. Jadi kita itu menganut sistem apabila ada perjanjian internasional itu tidak langsung otomatis menjadi undang-undang bagi kita, tetapi itu harus dilakukan dengan cara pengesahan. Nah, pengesahan ini ada dua sebenarnya, ada melalui undang-undang, ada melalui perpres. Nah, ini juga diatur apabila itu dalam undang-undang. Yang ketiga, materi undang-undang itu terkait dengan tindak lanjut putusan MK. Apabila ada undang-undang yang dibatalkan, atau undang-undang yang semacam diberikan catatan oleh MK bahwa ini harus dirubah, maka itu bisa juga menjadi dasar bagi perubahan. Saya kira sudah dijelaskan bahwa dalam prolegnas dia masuk dalam prolegnas kumulatif terbuka. Jadi bisa langsung dia bypass ketika itu ada alasan tersebut. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan hukum. Selanjutnya Perpu, materinya sama dengan undang-undang. Kalau peraturan pemerintah itu menjalankan delegasi dari undang-undang. Kemudian peraturan presiden bisa juga delegasi dari undang-undang, bisa juga melaksanakan delegasi dari peraturan pemerintah, bisa juga perintah karena
tidak ada kekosongan hukum, dan karena kewenangan presiden, maka dibuatkanlah peraturan presiden tersebut. Kemudian ada peraturan daerah. Peraturan daerah ini isinya menyelenggarakan fungsi otonomi daerah yang ada di Undang-Undang 23 tahun 2014 ataupun Undang-Undang Pendelegasian kalau sekarang, terkait juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Terus ada tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, aspirasi-aspirasi yang ada, atau penjabaran lanjut dari peraturan perundang-undangan lain, mungkin dari PP atau Perpres untuk mengatur di tingkatan daerah. Nah, ini adalah apa yang akan kita bahas hari ini, kerangka peraturan perundang-undangan. Kerangka peraturan perundang-undangan itu kita paling tidak akan bahas 6 hal ini. Kita akan bahas bagaimana teknis penjudulan, bagaimana kita menulis mengenai pembukaan, bagaimana kita menulis mengenai batang tubuh, teknis penutupan, penjelasan, dan lampiran. Dari pembukaan sendiri itu nanti ada beberapa hal. Ada kita akan bahas mengenai frasa, pencantuman frasa dengan ramalan mahasiswa, terus jabatan pembentuk, konsideran, dasar hukum, dan diktum. Untuk batang tubuh kita akan membahas mengenai ketentuan umum, materi pokok, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan untuk, dan juga membahas mengenai terkait dengan materi isi pasal itu sendiri, isi aturan itu sendiri, terkait dengan pasal seperti itu. Kita mulai dengan judul. Karena kalau teman-teman searching sekarang buka undang-undang, maka sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2011, maka maka penulisan judul itu dia akan berisi mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan, penetapan, dan nama peraturan. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, diletakkan di tengah, ini di tengah, sampai akhiri dengan tanda gajah. Nama peraturan perundang-undangan dibuat singkat, dapat berupa satu kata, frasa, tetapi secara inisial maknanya telah mencerminkan isi peraturan yang disampaikan. Tidak boleh disertai singkatan dari nama peraturan yang bersangkutan. Kalau kita lihat di sini, contohnya jenisnya ada di bagian atas, nomornya di tengah, kemudian tentang nomor dan tahun ini tentang, kemudian nama peraturannya ada di bawah. Pemerintah daerah ini bagian dari apa sih yang menggambarkan seluruh pengaturan itu, isi peraturannya. Jelaskan di situ Undang-Undang 2014 cukup mengenai pemerintah daerah. Dan kemudian pada judul, jadi apabila ada undang-undang yang akan dirubah, maka judulnya berbeda seperti ini. Pada judul peraturan perubahan ditambah frasa perubahan atas. Ya, perubahan atas, kita menyebutkan undang-undang yang atau peraturan yang akan kita rubah dan judul. Ini perubahan atas peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang bla bla bla. Nah, ini adalah perubahan yang dilakukan ini terhadap PP. Dan dari judul ini terlihat bahwa ini adalah perubahan pertama. Karena kalau ada perubahan kedua, nah di bawah ini jika peraturan terdiri lebih dari satu kali, di antara kata perubahan dan atas disebutkan keterangan berapa kali. Jadi bisa perubahan pertama atas, perubahan kedua atas peraturan. Nah, itu juga mungkin kalau mau dilihat di Undang-Undang KUP ya. Undang-Undang KUP itu sekarang kalau tidak salah sudah sampai 4 kali perubahan. Nah, itu bisa dilihat di teknis. Selanjutnya
ada Perpu. Nah, bagaimana dengan Perpu? Nah, kalau Perpu itu judulnya sebenarnya Perpu itu masih sama dengan yang undang-undang tadi. Nah, tetapi yang kita bahas ini adalah bagaimana penetapan undang-undangnya. Kan Perpu dalam waktu 30 hari harus dibahas di DPR dan kemudian diterima atau tidak. Nah, judul pengundangannya pun berbeda. Nah, itu seperti ini. Tambahkan pada saat penetapan peraturan Perpu tersebut, penetapan peraturan nomor 1 atau nomor 2 terkait apa tahun berapa tentang. Nah, ini yang membedakan judul-judul beberapa. Nah, ini ada lagi terkait dengan pengesahan perjanjian internasional. Tadi kita sempat bahas pengesahan perjanjian internasional ini ada sebenarnya dua karakter. Jadi, pertama dia terkait juga dengan apakah perjanjian internasional ini dia berbentuk treaty kerjasama atau berbentuk konvensi. Kita terikat dengan beberapa negara lain. Ini akan berpengaruh. Yang kedua, selain dua karakter bentuk perjanjian itu terkait juga dengan undang-undang bahasa. Jadi undang-undang bahasa kan mewajibkan apabila ada bahasa Inggris ya bahasa Indonesia itu wajib untuk kita gunakan. Nah, oleh karena itu dalam teknis penulisannya, apabila bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi. Nah, ini di Undang-Undang Kerjasama antara dua negara itu akan strict di perjanjiannya bahwa ada dua bahasa atau ada tiga bahasa yang digunakan. Biasanya satu negara Indonesia, kedua negara yang bersangkutan, kalau dia Rusia pakai negara Rusia, yang ketiga pakai bahasa Inggris. Biasanya ada tiga bahasa yang dipakai. Yang menentukan bahwa bahasa Indonesia juga menjadi bahasa resmi dari perjanjian tersebut itu, maka bentuk penulisannya adalah disebutkan dulu pengesahan ekstradisi ini, contohnya ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini. Nah, jadi di sini bahasa Indonesianya dulu, baru bahasa Inggrisnya. Berbeda dengan karakter perjanjian yang satunya, seperti kita ikut WTO, kita ikut ada konvensi Manhattan, konvensi Paris, dan lain-lain. Apabila kita ikut, karena itu kan biasanya bahasa ini jadi bahasa resminya, banyak negara, tidak mungkin semua negara, biasanya multilateral, itu berbeda. Itu bahasa Inggrisnya yang pertama, bahasa Indonesia, dan baik, mohon izin Bapak pemateri, suaranya agak putus-putus. Mungkin kalau nggak pakai headset agak lebih nggak dengung gitu. Barangkali kalau nggak pakai headset suaranya lebih jelas. Kalau headset ini kedengaran? Oh, baik. Lebih jelas. Oh iya, baik. Kalau nanti belum jelas terkait yang barusan saya jelaskan, bisa kita diskusikan nanti. Nah, setelah kita bahas judul, sekarang kita membahas mengenai pembukaan. Nah, di pembukaan, seperti sudah saya sampaikan tadi, ada 5 hal yang sudah menjadi standar. Pertama ada frasa pertama Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada jabatan pembentuk, ini presiden, ada konsideran, dasar hukum, dan diktum. Nah, saya kira untuk bagian A dan B ini itu sudah akan sudah rampung. Selanjutnya kita akan bahas mengenai konsideran itu apa, dasar hukum itu apa, dan diktum itu apa. Dari segi isi, ini bagian dari yang kita sebut dengan pembukaan. Nah, apa konsideran itu? Konsideran adalah uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ada perbedaan konsideran di tiap peraturan yang ada. Untuk
konsideran undang-undang, jadi kita selalu pasti pada kata menimbang, yang menimbang A menimbang B menimbang C menimbang. Nah, kalau untuk undang-undang itu memuat A biasanya unsur filosofis, B unsur sosiologis, C-nya unsur yuridis. Menjadi pertimbangan. Aturan pemerintah ini karena dia delegasi dari undang-undang, dia hanya memuat mengenai satu pertimbangan aja, pertimbangan semua yuridis, pasal dari undang-undang itu harus dibuat. Presiden tadi, karena selain dia, kalau dia adalah peraturan presiden yang berdasarkan inisiatif presiden, berdasarkan inisiatif presiden untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan, maka harus disebutkan pula unsur filosofis, sosiologis, yuridis. Tetapi apabila dia hanya menjalankan delegasi atau perintah dari undang-undang atau PP, maka dia hanya menyebutkan, hanya ada satu menimbangnya, yaitu menyebutkan pasal atau perintah dari undang-undang atau PP. Nah, begitu pun juga dengan peraturan daerah. Apabila dia inisiatif daerah menjalankan prinsip peraturan daerah, memuat unsur filosofi sosiologis yuridis. Tetapi dalam menjalankan peraturan di atasnya, dia hanya mencantumkan satu aspek menimbang saja. Nah, Mohon maaf, Bapak pemateri, suaranya kurang jelas lagi. Kurang jelas lagi. Iya. Kalau sekarang bagaimana? Jelas. Masih agak ini ya Pak, dengung. Barangkali bisa nggak pakai headset biar agak lebih jelas atau gimana? Ini saya udah nggak pakai headset ini. Gimana? Kedengaran nggak? Oke. Cukup lumayan. Jelas Pak. Jelas Pak. Oke. Sampai ke konsideran ini untuk konsideran itu dia ada menimbang, konsideran menimbang itu A filosofis, B yuridis, C sosiologis biasanya ya. Nah ini tekniknya adalah seperti ini. A titik bahwa, terus apa isinya, dan titik koma. Diakhiri dengan titik koma. Nah, kalau konsideran ya di bagian akhirnya itu setelah A, B, C, bagian D-nya ini ada kalimat ini, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud A, B, dan C perlu membentuk undang-undang tentang A ini. Ini sistematika yang ada di undang-undang atau perda. Kalau di PP, dia hanya langsung menyebutkan pasal-pasal apa saja. PP sama perpres. Kecuali nanti perpresnya juga ada filosofis sosiologis yuridisnya, maka dia juga mencantumkan apa yang ada di huruf D ini. Ini untuk konsideran. Kemudian kita masuk ke dasar hukum. Nah, dasar hukum ini adalah dasar yang dicantumkan dari alasan pembentukan undang-undang tersebut. Ada beberapa alasan sebenarnya. Ada alasan secara substansif, ada alasan berdasarkan kewenangan. Nah, yang standar yang harus ada berdasarkan kewenangan tersebut adalah seperti ini. Nah, kalau dia undang-undang dan dia dibuat oleh DPR, pasti dia harus mencantumkan pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Dasar. Dia dari pemerintah, dia mencantumkan pasal 5 dan pasal 20. Misalkan ada pemerintah, ada DPR dan DPD. Nah, ini berasanya dari DPD, maka dia akan mencantumkan pasal 20, pasal 22D. Nah, selain dasar hukum tersebut, kemudian jadi dasar hukum adalah pasal yang memerintahkan langsung untuk membentuk undang-undang. Perintah dari undang-undang lain, perintah dari undang-undang dasar, kemudian pasal atau berapa pasal undang-undang
dasar yang materinya dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang yang akan dibentuk. Kalau untuk Perpu, tadi undang-undangnya, itu akan mencantumkan pasal 22 ayat 1. PP ini mencantumkan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Perpres ini pasal 4 ayat 1. Nah, Perda ini akan mencantumkan pasal 18 ayat 6. Kemudian dia harus mencantumkan undang-undang pembentukan daerahnya. Daerah kan dibentuk melalui dengan undang-undang. Kemudian dia mencantumkan undang-undang Pemda sebagai standar. Nah, ini hal-hal yang harus ada. Kemudian nanti ditambahkan dengan undang-undang yang tadi yang terkait dengan substansi yang akan diatur. Ini dasar hukum. Nah, jika terdapat peraturan perundangan di bawah diberitakan secara langsung dengan peraturan undang-undang, maka peraturan tersebut dibuat dalam dasar hukum. Peraturan yang dijadikan dasar hukum punya peraturan yang sama atau jadi tidak bisa PP berdasarkan pada peraturan presiden. Yang lain. Peraturan yang akan dicabut dan peraturan yang sudah diundangkan tapi belum berlaku tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Seandainya ada peraturan baru dibahas di DPR baru disahkan, tapi belum diundangkan. Nah itu tidak bisa kita cantumkan. Nanti tunggu dia diundangkan dulu baru berlaku dia sebagai dasar hukum. Contoh peraturan yang dijadikan dasar hukum harus memperhatikan dengan menggunakan 1, 2, 3 disusun secara kronologis berdasarkan satu nilai. Nah, kalau kayak tadi yang bagian menimbangkan dia ABC. Nah, kalau di dasar hukum ini dia angka 1, 2, 3. Dasar hukum yang diambil dari undang-undang dasar ditulis dengan menyebutkan pasal, beberapa pasal yang akan mengikuti pasal undang-undang dasar. Dasar hukum yang bukan undang-undang dasar tidak perlu mencantumkan pasal, tapi cukup mencantumkan judul peraturan. Ini berbeda. Kalau undang-undang dasar kita cantumkan pasal berapa. Kalau yang bukan undang-undang cukup mencantumkan judul peraturan. Nah, sekarang kita bahas mengenai diktum. Bagian peraturan dari pembukaan ini. Diktum itu standar juga sebenarnya mirip tadi Tuhan Yang Maha Esa itu ditulis dengan huruf kapital ini memutuskan, memutuskan terus titik 2 ini sudah standar dimanapun. Terus nama peraturan undang-undang yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, undang-undang tentang apa, disertai frasa Republik Indonesia dan diakhiri dengan tanda baca tutup. Ini mengenai diktum. Saya kira ini template ya, yang harus diperhatikan apabila teman-teman nanti membentuk peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai batang tubuh. Batang tubuh ada 2 hal besar yang akan kita bahas. Satu mengenai pengelompokan isi, kedua mengenai pengelompokan materi muatan. Nah, pengelompokan isi ini sebenarnya terdapat 5 hal. Pertama, ketentuan umum. Kedua, materi pokok yang akan diatur. 3 atau C ini ketentuan pidana. D, ketentuan peralihan. D, ketentuan penutup. Nah, ini adalah 5 hal pokok yang harus ada dalam peraturan. Kalau undang-undang itu ada pidana jika diperlukan, ketentuan peralihan jika diperlukan. Ketentuan umum, materi pokok, dan ketentuan ini harus ada. Diskusi nanti, ini ketentuan umum selalu ada di pasal 1. Dituliskan di bab 1, terus nanti ketentuan umum, terus pasal 1. Nah, lebih dari 1 pasal. Rata-rata saya juga ditambah dengan tujuan ya. Tujuan dari undang-undang itu saya yang menambahkan. Terus frasa yang berbunyi dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan titik 2. Nah, ini sudah standar. Nah, terus ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi.
Jadi ini semua adalah definisi-definisi yang nanti akan ada dalam batang tubuh undang-undang peraturan. Jadi karena akan diulang-ulang, tidak perlu dijelaskan lebih, maka dibuatkan definisinya di ketentuan umum. Yang kedua, dalam ketentuan umum ada juga singkatan akronim. Contoh dia Pemda, pemerintah daerah disebut Pemda. Terus hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya antara lain ketentuan bicara asas, maksud, dan tujuan. Batasan pengertian atau definisi yang dimuat dalam ketentuan masing-masing adanya diberi urut dengan angka tadi 1, 2, terus dimulai dari huruf kapital. Ini sangat penting nih, detail-detail kayak gini. Karena ada juga yang tidak menggunakan huruf kapital, bisa dilihat. Dan diakhiri dengan tanda baca titik. Seperti yang tadi kan ada yang titik koma, terus ada yang titik. Tandanya seperti itu. Batasan pengertian atau definisi singkatan atau perlu diberi penjelasan. Dari pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum. Nah, setelah pasal 1 tadi mungkin ada pasal. Bab selanjutnya setelah bab ketentuan umum itu mengenai materi pokok. Materi pokok dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan dengan kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Nah, ini ada contoh di KUHP, ada bab 1, buku 2, buku 3, terus buku 2 itu ada tindakan terhadap negara, ada martabat presiden, ada sahabat. Selanjutnya ini pembagian-pembagian yang ada di materi pokok. Kemudian ketentuan pidana. Ketentuan pidana ini jika diperlukan, ketentuan pidana ini hanya ada di undang-undang dasar, di undang-undang dan di peraturan daerah yang isinya mengenai larangan dan perintah. Saya kira teman-teman sudah paham. Ini aja ketentuan bahwa perda ditentukan pidana kurungannya paling lama 6 bulan dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Ini yang membedakan undang-undang pengaturan undang-undang. Terus subjek pelakunya harus dirumuskan secara jelas berlaku siapapun, setiap orang atau subjek tertentu. Ini untuk ini pendekatan pidana sebenarnya untuk kejelasan pengaturan norma apa siapa yang diatur, apa yang diperbuatan yang dilarang, dan apa ancaman pidananya. Ya, rumusan ketentuan pidana harus menyebut secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar. Terus ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surat sesuai dengan prinsip pemidanaan. Ketentuan selanjutnya adalah ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan ini jika diperlukan juga, jadi ada juga, tidak semua ada harus aturan pidana, semua harus ada ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan dilakukan jika materi yang akan diatur dalam peraturan telah diatur dalam peraturan sebelumnya. Nah, materi tersebut diatur lagi dengan ketentuan berbeda. Dengan demikian, dalam ketentuan berbeda yang diatur adalah bagaimana hubungan hukum atau tindakan hukum yang belum selesai prosesnya. Yang semula dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang lama, terus bagaimana nih ketika ada peraturan yang baru. Oleh karena itu, tujuan dari ketentuan peralihan adalah menghindari kekosongan hukum. Kemudian untuk menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak, terus mengatur hal-hal yang bersifat transisional. Kita contohkan, ini ketentuan Komisi Informasi Publik, ini bagaimana nih, kapan harus ada komisi tersebut, nah, ini disebut harus ada 2 tahun. Terus pada saat diberlakukan ini, badan publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan undang-undang. Nah, begitu ada aturan ini berarti tidak harus nunggu Komisi Informasi KIP, Komisi Informasi Pusat, tapi kewajiban untuk informasi sudah harus dilaksanakan oleh badan publik. Ini menunjukkan perlindungan bagi masyarakat terhadap informasi publik. Nah, hal-hal seperti inilah yang
akan diatur dalam ketentuan peralihan. Kemudian ada ketentuan penutup. Ketentuan penutup ditetapkan pada bab atau pasal terakhir. Yang terakhir, bab terakhir. Penunjukan organ atau alat lengkap yang melaksanakan peraturan perundang-undangan, nama singkat peraturan, status peraturan yang sudah ada dan saat mulai berlakunya. Nah, seperti contoh nih, undang-undang ini mulai berlaku 2 tahun sejak tanggal diundangkan. Berarti dia baru mulai berlaku 2 tahun, bukan langsung berlaku 1 tahun. Penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah, petunjuk teknik, sosialisasi sarana dan prasarana segalanya harus rampung paling lama 2 tahun. Nah, ini perintah-perintah bagaimana aturan tersebut dijalankan. Nah, kalau saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan itu ada beberapa hal yang nanti bisa kita baca. Jadi catatannya tidak paling tidak ini, peraturan perundang-undangan pelaksanaan tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada mulai berlaku. Jadi dia menetapkan dulu bahwa bisa menjangkau perbuatan sebelum peraturan tersebut diatur. Terus peraturan perundang-undangan dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Rumusan bakunya adalah seperti ini, peraturan apabila rumusan masih berlaku, jadi disebut masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang. Apabila mulai berlaku saat itu juga, tanggal diundangkan atau pada tanggal yang secara eksplisit ditentukan dalam peraturan yang bersangkutan atau menyerahkan pada peraturan lain sama. Jadi kayak tadi undang-undang tersebut berlaku pada saat itu juga. Atau berlaku 2 tahun setelah undang-undang ini disahkan. Atau bisa juga di masa berlaku ini terkait dengan pencabutan peraturan harus disebut jelas. Apabila ada undang-undang yang dicabut, dengan adanya undang-undang ini berarti mencabut undang-undang ini. Itu harus disebut mulai dari nomor, tahun, lembaga negaranya, lembaga daerahnya, dan sebagainya. Nah, yang kedua kita akan ngomong tadi terkait dengan isinya. Kedua, terkait dengan pengelompokan materi. Nah, materi ini dibagi di beberapa hal. Pertama ada yang klaster buku, ada klaster bab, klaster bagian, dan paragraf. Yang paling besar itu buku. Kayak KUHP itu buku. Kemudian dia dibagi lagi ke bab. Dari bab ada lagi paling bagian paragraf. Nah, setelah paragraf itu baru kemudian pasal. Tetapi dalam formulasinya bisa jadi bab dengan pasal, bisa jadi tanpa bagian dan paragraf, atau yang kedua ini bab dengan bagian dan pasal tanpa paragraf, atau bab dengan bagian dan paragraf yang dan juga pasal. Nah, ini variasinya bisa seperti itu tergantung dengan substansi atau seberapa banyak substansi yang akan diatur. Nah, jadi ini kalau buku, ini buku diberi nomor urut, bilangan tingkat, dan judul seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. Bab, saya kira kita sudah sering lihat tadi, ada ditulis dengan huruf kapital juga. Bagian dengan huruf, bilangan tingkat, huruf, terus huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul pada bagian ditulis dengan huruf kapital. Kemudian ada paragraf. Nah, contohnya bisa dilihat di pertama ada bab, terus ada bagian 1 ditulis bukan angka dia kalau bagian. Nah, kalau paragraf dia pasal baru kita menggunakan nomor 4. Nah, pasal diberi nomor urut dengan angka awal kata yang ditulis dengan huruf kapital. Pasal dapat dirinci dalam beberapa ayat seperti ini. Peraturan
lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas. Nah, dalam setiap pasal itu diharapkan hanya memuat satu aspek pengaturan saja. Jadi kalau ada beberapa aspek, disarankan untuk membagi dalam beberapa pasal. Atau kalau memang ada banyak subnya, dibagi dalam beberapa ayat. Nah, ayat ini juga memuat rincian unsur dapat dirumuskan dalam bentuk satu kalimat secara utuh. Dapat juga dirumuskan dengan menggunakan tabulasi. Nah, dalam ayat itu ada lagi pengaturan yang lebih rinci. Ini pasal, terus kemudian ada ayat, kemudian ada lagi terdiri dari atas prolegnas A, B, C, D. Setiap rinci harus dapat dibaca salah satu rangkaian. Dia menggunakan huruf A, terus titik, nah P-nya kecil. P, kecil, terus nanti diakhiri dengan titik koma. Terus nanti bisa menggunakan kata dan atau, serta atau. Nah, ini rinci dari ayat. Bagian detail lagi dari ayat. Apabila ada rinci lagi dari seperti contoh ini, ya, jadi dia dibuatkan dengan angka Arab 1 ke 1 titik koma, huruf depannya kecil, titik koma, nanti akhirnya juga menggunakan dan atau bisa hanya menggunakan atau, berarti itu alternatif. Itu perbedaannya. Selanjutnya penutup merupakan akhir satu peraturan perundang-undangan. Itu ada rumusan perintah pengundangan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penetapan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Ini ada template, menjadi standar. Terus siapa yang menandatangani? Presiden. Di sini apabila hanya adalah undang-undang, terus mengundangkan ini elemen hukum dan HAM. Terus nanti ada lembar negara, dan berita negara juga bisa. Nah, bagian selanjutnya ini bagian penjelasan jika diperlukan. Setiap undang-undang itu pasti ada penjelasan. Setiap pasal itu perlu dijelaskan atau tidak, itu tergantung dari substansi. 650 ya. Dapat diberi penjelasan. Nah, apabila ada kalimat yang dianggap tidak jelas, maka itu yang perlu diberikan penjelasan. Karena penjelasan merupakan fungsi resmi dari peraturan perundang-undangan. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum. Apabila yang membuat, jangan karena penjelasan, tapi dia harus ditentukan di batang tubuh apabila ingin membuat sebagai tafsir resmi bisa digunakan apabila kita ingin membangun penjelasan-penjelasan dalam kita dalam gugatan atau dalam kontrak atau dalam analisis kita bisa kita penjelasan terdiri penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan umum itu yang bagian depan penjelasan panjang dijelasin apa saja, kenapa dibentuk, apa isinya, nah, politik hukumnya. Terus pasal demi pasal yang tadi, pasal bisa jadi kita jelas, bisa jadi kita berikan penjelasan. Karena penjelasan pasal demi pasal, maka tidak boleh memberikan penjelasan pasal secara massal. Contoh, pasal 4 sampai dengan pasal 10 cukup jelas atau dimaknai apa. Jadi setiap pasal dijelaskan. Terus penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang. Jadi sudah saya jelaskan. Untuk kata frasa yang perlu dijelaskan kata antara dua tanda petik terlebih dahulu. Jadi di dalam batang tubuh ada kata taruna. Terus di penjelasan disebut yang dimaksud dengan taruna adalah. Nah ini teknik penulisannya kayak gini. Yang dapat melakukan pemilihan adalah taruna.
terus bla 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 bla. Tapi penjelasan taruhnya tidak ada diberikan penjelasan di pasal, di penjelasan pasal. Yang dimaksud dengan kata taruna, bahasa taruna titik 2 adalah penjelasan tidak boleh bertentangan dengan norma, memperluas atau menambah normanya, melakukan pengulangan atas materi yang telah dirumuskan, memulai uraian kata istilah yang sudah ada dalam ketentuan umum, membuat rumusan pendelegasian. Ini larangan terhadap isi penjelasan. Oke, sekarang ini lampiran. Saya kira kita bisa lihat contoh lampiran ini. Apabila dia akan dicantumkan ada lampiran itu bagian dari undang-undang, maka dia harus disebut dalam batang tubuh. Contohnya undang-undang Pemda ada lampirannya. Dan pembagian urusan pemerintahan konkuren merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang. Ini itu bagian yang diakui, bagian dari substansi yang diakui dari batang tubuh. Sehingga dia sama kekuatannya. Lampiran dapat memuat uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa. Nah ini tabel nih. Tiap lampiran diberi nomor urut. Nah, nomor urut ini nomor 1, huruf kapital. Sudut tidak baca. Ini tidak ada penerbacaan, tidak ada titik, tidak ada titik koma. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama, tanda tangan pejabat besar. Itu di bagian bawah dan oke, mungkin pengajian saya hal-hal yang